Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila midini amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena menarik yang perlu kita angkat di tengah masyarakat kita, di mana fenomena ini menggambarkan satu kondisi yang sangat berbeda sekali antara umat Islam zaman sekarang dengan apa yang ada dalam kehidupan para salafus saleh terdahulu. Ketika Ramadan berakhir, umat Islam, individu, kelompok, mereka mengucapkan selamat semuanya. Rame-rame mengucapkan selamat. Selamat atas puasa yang sudah dijalankan. Ditambah lagi, bermunculan dadakan para penyair-penyair dadakan di media-media sosial. Lisan tak bisa berbicara. Stroke rupanya, Pak. Ya. Mereka bangga gitu ya. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan, bangga dengan berakhirnya bulan Ramadan. Selamat, 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 begitu. Ini bertolak belakang sekali dengan apa yang ada pada kehidupan para salaf dahulu. Justru mereka ketika berakhirnya Ramadan, mereka di antara dua hal. Antara takut dan antara berharap. Takut akan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar amalnya diterima dan dia masuk surga. Ada seorang dari kalangan para ulama salaf, namanya Al-Imam Wahab Al-Wurd. Beliau melihat fenomena itu di zamannya, apalagi zaman sekarang ya. Beliau melihat beberapa orang yang tertawa-tawa, berbahagia dengan perginya bulan Ramadan ini. Lalu beliau mengomentari, jika puasa mereka yang kemarin-kemarin ini diterima oleh Allah, maka mereka yang tertawa-tawa ini tidaklah dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Tapi kalau puasa mereka enggak diterima oleh Allah, toh mereka juga tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang takut. Artinya mereka mau masuk kemana? Dibilang hamba Allah yang bersyukur juga bukan. Dibilang hamba Allah yang takut juga bukan. Ungkapan yang sama disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ja'alallahu syahra Ramadan midmaran li khalqih. Allah jadikan bulan puasa ini, Ramadan ini, sebagai bukti atas apa yang ada pada diri hamba itu. Dari situ akan terlihat siapa yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Dan merekalah sebetulnya orang yang sukses dengan surga Allah. Dan dari situ akan terlihat siapa yang menyia-nyiakan Ramadan sehingga mereka termasuk orang-orang yang rugi.
Fal ajab kullal ajab, kata beliau. Dan sangat mengherankan, sungguh mengherankan melihat fenomena beberapa orang yang tertawa-tawa, katanya beliau, ketika melihat bulan Ramadan ini pergi. Mereka bukanlah orang yang bahagia karena sukses dengan ibadahnya. Ini komentar para salafus salih. Umar bin Abdul Aziz berceramah mengatakan, sumtum 30 yawman wa qumtum 30 layla wal yawma takhrujuna tad'una Allah Ta'ala. Kalian telah berpuasa 30 hari dan sholat 30 hari. Hari ini kalian berkeluar dari tempat-tempat itu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kalian. Para jemaah sekalian, prinsip dasar yang disebutkan oleh Al-Quran adalah فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Al-Quran tidak mengatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْتَرِحْ. Nah, jika kalian selesai dari satu ibadah, kerjakan ibadah yang lain. Al-Quran tidak mengatakan jika kalian selesai dari satu ibadah, istirahatlah. Tidak ada Al-Quran bicara gitu. Apa buktinya? Kita urai sekarang para jamaah. Kita urai satu demi satu. Salat sekarang. Kita mulai dari salat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Perhatikan ayat ini. Jika kalian telah selesai melakukan salat, zikirlah kalian. Baik kalian dalam keadaan duduk, berdiri maupun tidur, zikir terus. Al-Quran tidak mengatakan jika kalian selesai dari salat, maka alhamdulillah ya Allah. Seakan-akan bisul kita sudah lepas. Tidak. Jika kalian selesai dari salat, terus kalian berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Kita lihat di surat Jum'ah setelah selesai salat Jumat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Jika kalian selesai dari melakukan salat Jumat, apa? فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kamu kembali ke tempat kerja kalian. Silahkan kembali ke kantor, silahkan kembali ke pasar, silahkan kembali ke warung, ke dagangan kalian. Silahkan, boleh. Tapi apa kelanjutan ayatnya? Fadhkurullaha katsira. Walaupun kalian berdagang, selesai dari sholat Jumat dan balik ke tempat pekerjaan kalian, fadhkurullah, terus kalian zikir, jangan tinggalkan, Pak. Nggak ada ceritanya selesai ibadah terus istirahat. Nggak ada, Pak. Ini sholat, puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lihat. Setelah Allah bicara panjang lebar tentang puasa, hukum-hukum puasa, walitukmilul iddah, kalian kalau tidak berpuasa di bulan kemarin karena safar, sakit atau bepergian, tukmilul iddah, kalian sempurnakan apa yang terlewat kemarin di hari-hari yang setelahnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lihat. Lalu ketika kalian fitr, berbuka, selesai dari bulan Ramadan, selesai malam Ramadan, habis, kemudian masuk di malam Syawal, tukabbirullah, kalian terus bertakbir, terus takbir.
Kenapa kita disuruh berzikir setelah selesai ibadah? Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, di mana Allah memberikan nikmat kepada kalian untuk bisa berpuasa dan melakukan salat. Lihat prinsip Al-Quran, Pak. Fa idza faraghta fansab. Tidak ada, setelah selesai istirahat kamu. Tidak ada, Pak. Haji yang disebut jihad. Allah bilang apa? Di surat Al-Baqarah. Fa idza qadaitum manasikakum, jika kalian selesai melakukan ibadah haji semua, berbahagialah kalian. Rami-ramilah kalian ganti status, tambahin nama haji di situ. Tidak ada, Pak. Maaf, tidak ada. Fa'idha qadaitum manasikakum, jika kalian selesai dari melakukan ibadah haji, fadhkurullah, zikir kalian sama Allah. Lihat, Pak, inilah Islam. Kenapa bisa demikian? Para ulama mengatakan, berkaitan dengan ayat yang ada di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kalau pertolongan Allah itu sudah ada, Allah sudah nolong kalian di banyak posisi, banyak hal, banyak perkara, banyak kejadian, dan itu adalah pertolongan Allah kepada kalian. Al-Fatah, penaklukan kota Makkah, banyak orang masuk Islam, banyak orang dapat hidayah. Untuk mempertahankan pertolongan Allah, untuk mempertahankan hidayah, untuk mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar Allah senantiasa menolong dan memberikan karunia-Nya kepada kita, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Fasabbih, kalian harus rajin zikir. Baca tasbih yang diiringi dengan tahmid, dan teruslah kalian istighfar kepada Allah. Ini cara nabawi, ini adalah cara Al-Quran, agar ala ma hadakum, hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu senantiasa ada pada diri kita. Agar pertolongan Allah senantiasa ada pada diri kita. Zikir para jemaah. Fa idza faraghta fansab. Zikir, doa, istighfar kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kamu terus ingat sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat Al-Imran, mereka yang selalu zikir sama Allah dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Dan ingat, yang melakukan ini bukan orang yang malas beribadah. Karena Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati apa? Qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah. Lihat. Orang munafik ingin menipu Allah. Allah lah yang akan menghancurkan mereka. Mereka kalau salat malas sekali. Justru orang ini yang tidak mau berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kembali kepada rentetan ayat-ayat yang tadi. Justru yang selalu ingat mempertahankan posisi dia, taqarrub dia, kedekatan dia kepada Allah adalah mereka yang melakukan rentetan ibadah ini, Pak. Untuk mempertahankan kedekatan dia dengan Allah, itulah zikir istighfar, Pak. Subhanallah. Apa rahasianya?
Imam Baihaqi menyebutkan riwayat, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani. Ma tamurru sa'atun 'ala ibni Adam la yadhkurullaha 'azza wa jalla fihi illa tahassar 'alaihi yaumal qiyamah. Tidaklah ada seorang hamba yang melewati hari-harinya di mana dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir Allah setelah dia melakukan ibadah-ibadah itu, melainkan pasti di akhirat nanti dia akan menyesal atas setiap jam, setiap saat dia tidak mengingat Allah di situ. Nyesel nanti kita apa? Penyesalan. Inilah kehidupan orang beriman yang tidak pernah kosong, sepi, terbebas, istirahat dari yang namanya ibadah. Kenapa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapa yang merasa dirinya sudah oke, sudahlah. Saya sudah ibadah. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Merasa hebat dia. Tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Nuqayyid lahu syaitanan. Kami tempatkan buat dia, kami taruh buat dia setan yang akan menemani hidupnya dia. Hah, Pak? Mau jadi apa terus? Nuqayyid lahu syaitanan. Bukan malaikat yang suruh menemani dia, tapi apa? Setan, Pak. Setan, Pak, yang suruh nemenin dia, Pak. Kenapa? Karena dia sudah jadi setan, Pak. Pak, wah selamat ya, selamat. Kemarin itikaf di mana, Pak? Wah, saya itikaf di sini, Pak. Alhamdulillah, Pak. 10 hari saya itikaf, Pak. Waduh, saya les dagangan. Udah khatam dong. Oh, alhamdulillah, Pak. Khatam 3 kali, Pak. Setan ini, Pak. Orang menyembunyikan amalnya. Anda cerita sama orang dengan bangganya bahwa Ramadan sudah dia lalui dengan sedemikian rupa. Seharusnya apa? Zikir dia sama Allah. Zikir, terus Anda ingat sama Allah, jaga ketaatan Anda. Ingatlah Allah. Munculkan dalam diri kita baina khaufin wa raja, antara takut dengan harapan. Subhanallah. Lihat riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka bukan sekedar sholat, puasa, apa, menghidupkan malam-malam mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Punggung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya dikit sekali mereka. Ibadah. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran para sahabat, sehingga mereka dijamin surga. Abdullah ibnu Abi Mulaika mengatakan dalam riwayat Bukhari, apa? Saya bertemu 30 sahabat Nabi. Semuanya menganggap dirinya orang munafik. Bayangin, Pak. Semua menganggap dirinya apa? Orang munafik. Tidak ada satu sahabat pun yang menganggap dirinya itu sudah hebat, tidak ada. Menganggap dirinya sudah di atas angin, tidak ada, Pak. Mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan kebaikannya. Tidak mau mereka bercerita kepada orang lain. Subhanallah, inilah mereka, Pak. Para salafus salih, para sahabat. Dan mereka nggak mau dirinya dikenal orang, dipuji oleh orang, tidak mau mereka.
Bahkan mereka nganggap dirinya itu orang bawah, rendah. Saya orang munafik. Ya Hudzaifah, hal ana mimman sammakallahu minal munafikin? Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu? Kata Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab, Pak, yang punya istana di atas awan di surga. Wahai Hudzaifah, apakah aku orang munafik? Masya Allah, Pak. Ya Hanzalah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq, iya, kita ini kalau duduk bersama Rasulullah SAW, kita seakan-akan melihat surga dengan mata kita. Kita seakan-akan melihat neraka dengan mata kita. Tapi kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah SAW, seakan-akan apa yang disampaikan Rasulullah itu hilang semuanya di benak kita. Kita ini munafik. Lalu Abu Bakar dan Hanzalah menangis berdua di pinggir jalan. Lihat, Pak, ini orang-orang mulia, Pak. Menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Inilah da'bus salaf sahabat. Mereka tak pernah merasa sudah berada di penghujung finish, atau bahkan mereka sudah di finish, tidak pernah mereka menganggap. Mereka menganggap dirinya, saya masih berlomba-lomba, saya belum menang. Saya belum menang. Makanya indah bahasa Al-Quran. Idza jaa nasrullah. Allah sudah tolong kalian loh, banyak loh tolong kalian. Pertempuran, semua pertempuran itu pertolongan Allah buat kalian. Bukan tanggung, gak tanggung-tanggung. Allah turunkan malaikat untuk bantu kalian. Allah bikin kalian menang dalam semua pertempuran. Islam tersebar dengan mudah dalam kurun waktu yang singkat, tersebar di mana-mana. Semua masuk Islam dengan penuh kesadaran. Pertolongan Allah. Apakah mereka rayakan keberhasilan Anda? Rayakan keberhasilan Anda. Kata motivator-motivator barat. Ayo rayakan keberhasilan Anda, tepuk tangan. Wah. Islam tidak begitu, Pak. Fasabbih, suruh zikir malah kita. Subhanallah. Abdullah bin Umar mengatakan, ketika Ramadan selesai, kami baca takbir di jalan-jalan, di semuanya, kami baca takbir. Para sahabat satu sama lain kalau bertemu saling berdoa, taqabbalallahu minna a'malakum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah menerima amal kita. Saling mendoakan mereka. Bukan selamat ya. Kemarin itikaf di mana lo? Allahu Akbar. Itikaf di sana ya? Wah, Masya Allah inti di sana. Wah. Apa ini? Tidak mencerminkan iman dalam hati, Pak. Seakan-akan kita sudah mengklaim kita jadi ponakan malaikat Jibril rupanya, Pak. Ya, astaghfirullah. Hakadha da'bu salaf. Inilah para ulama salaf, Pak. Makanya mereka jadi orang mulia. Mereka mengamalkan ayat Al-Quran. Fadhkuruni apa? Adzkurkum. Kalian ingat sama saya akan ingat kalian terus. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang selalu ingat samaku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Jika dia mengingatku di tengah keramaian orang, saya akan ingat dia di tengah orang-orang yang jauh lebih mulia dari kalian, para malaikat. Inilah, Pak, mereka yang dekat dengan Allah. Jadi kesimpulan sederhananya adalah fa'idha faraghta
fansab. Yang kedua, janganlah kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita perbuat, Pak. Kenapa? Karena kita tak tahu kita masuk surga dengan amal yang mana, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Apakah puasa kita yang ini Allah terima? Apakah sholat kita yang bakal Allah terima? Kita tak tahu, Pak. Kita tak tahu Allah menerima amal kita yang mana. Ingatlah, ada hamba Allah masuk surga gara-gara memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan. Rasulullah tidak cerita tentang sholatnya dia. Rasulullah tak cerita tentang puasanya dia, tentang qiyamul lailnya dia, enggak. Rasulullah enggak cerita itu, Pak. Rasulullah hanya cerita si fulan masuk surga dan saya melihat dia di surga jalan-jalan mondar-mandir di surga. Kenapa kalian tahu masuk surga? Karena apa? Memotong ranting pohon yang menjorok ke jalanan mengganggu orang. Kita enggak tahu masuk surga karena apa, Pak. Seseorang diampuni semua dosa-dosanya gara-gara ngasih minum anjing, Pak. Anjing najis. Dikasih minum. Allah ampuni semua dosanya. Subhanallah. Begitulah. Bahkan sebaliknya perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Kita pun tak tahu. Kita bakal diazab oleh Allah gara-gara apa? Kita tidak tahu, Pak. Bisa jadi itu karena perkara kecil yang kita sepelekan. Masuk surga karena apa? Enggak tahu. Makanya lah, para ulama dahulu, sahabat, tak pernah merasa bangga dengan apa yang sudah mereka perbuat. Yang ketiga, mereka selalu terus berlomba-lomba melakukan berbagai macam amal soleh itu. Karena itu tadi, karena dia nggak tahu dari mana dia bisa masuk surga. Dari pintu mana kita masuk surga nggak tahu. Pintu sholat kah? Nggak tahu. Pintu puasa kah? Nggak tahu. Pintu sedekah kah? Kita nggak tahu. Atau justru masuk neraka, Pak. Innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra fa'amila bi'amali ahlin nari fadakhalan nar. Ada seseorang yang selama hidupnya melakukan amalan penghuni surga. Selama hidupnya melakukan amalan penghuni surga. Last minute mau meninggal, antara dia dengan kematian tinggal sejengkal. Lalu dia beramal dengan penghuni neraka, masuk neraka, Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dinilai adalah ujungnya, Pak. Makanya janganlah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita perbuat. Jangan merasa pede dengan apa yang sudah kita perbuat. Teruslah kita mengingat Allah, zikir. Karena zikir itu adalah kunci kita bisa terbebas dari azab neraka. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis Rasulullah SAW. Ma'amila adamiyun amalan anja min azabillahi ta'ala min zikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah melebihi dari terus mengingat dan zikir sama Allah. Kenapa? Karena zikir inilah yang menjadikan kita terus semangat untuk melakukan ibadah. Zikir akan menjadikan hati kita lembut, semangat ibadah, jauh dari setan. Kalau kita lalai, lengah, muncullah al-waswas. Tapi kalau kita zikir, akan terjadi al-khannas.
Apa itu? Setan akan jauh, khannas. Tapi kalau kita lalai, setan akan muncul. Itulah namanya al-waswas. Makanya ini yang mempertahankan kita. Fasabbih bihamdi rabbik, astaghfir. Terus kalian istighfar dan zikir. Semoga renungan kita di hari ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Renungan di penghujung Ramadan. Saya tidak banyak berbicara, semoga renungan dan muhasabah ini manfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.